Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan mencoba mengeksplor salah satu gunung yang terletak di Kabupaten Garut. Mungkin teman-teman sekalian sudah ada yang sering mendengar tentang gunung ini. Nah, gunung ini adalah Gunung Guntur. Ya, Gunung Guntur sering disebut sebagai miniatur Semeru. Kenapa? Karena treksnya mirip-mirip lah seperti trek di Gunung Semeru. Oke, jadi gunung ini secara geografis letaknya berada di Kabupaten Garut, yaitu tepatnya di Desa Pasawahan, Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Nah, gunung ini memiliki ketinggian sekitar 2249 mdpl atau di atas permukaan laut ya. Nah, gunung ini juga memiliki dua akses, yaitu dari Citiis dan Cikahuripan. Dua akses itu adalah akses yang populer yang sering digunakan oleh para pendaki. Nah, kali ini saya dan teman-teman saya akan mencoba mendaki Gunung Guntur ini melalui jalur Citiis. Kenapa? Karena jalur ini jalur yang sering digunakan oleh para pendaki. Koya ekspedisi. Oke, nah ini adalah trek pertama kita mau mendaki ke Gunung Guntur. Jadi treknya benar-benar dari bawah, ya bisa dilihat benar-benar dari bawah. Jadi ya lumayan perjalanan yang sangat panjang. Nah, dari bawah kita tidak disuguhi pepohonan. Nah, tapi disuguhi oleh teteh-teteh cantik ini. Halo teteh. Nah, jadi kita meskipun udara panas tetap sejuk ya kalau melihat teteh-teteh cantik ini. Ya, oke, kita lanjut. Nah, jadi trek pertama kita melewati jalan yang berbatu ya. Nah, jadi jalannya ini berbatu bercampur dengan tanah, tapi bisa disebut masih landai lah, belum ada tanjakan-tanjakan yang sangat menguras energi. Nah, lanjut. Setelah kita melewati jalan berbatu, kita mulai memasuki hutan sedikit demi sedikit, dan jalan pun mulai rimbun dengan semak belukar ya. Nah, di sini belum terlihat banyak pepohonan. Nah, masih semak belukar di samping kiri dan samping kanan. Udara di sini panas ya, karena tidak ada pepohonan yang menghalangi di atas. Jadi tempat itu langsung menyorot ke badan kita. Jadi kita harus menggunakan yang minimal baju tangan panjang atau jaket, dan yang pasti topi ya, untuk agar kepala kita teraman dari sinar matahari. Oke. Nah, perjalanan kita lanjut. Ketika tadi sampai ke parkiran dan mengisi simaksi, saya tidak ekspos karena saya tadi membawa kendaraan bermotor, jadi susah untuk merekam ya. Nah, setelah kita melewati semak belukar tadi, kita sampai ke pos pertama ya. Dan pos di sini ada warung-warung untuk kita membeli makanan dan lain sebagainya. Nah, setelah beres di pos 1, kita lanjut naik ke pos 2. Nah, ketika di perjalanan dari pos 1 ke pos 2, kita disuguhi pemandangan yang sangat luar biasa ya. Nah, kita akan melewati Sungai Citiis. Nah, jadi di sini ada Sungai Citiis sama curug atau air terjun Citiis, dan hutannya juga hutan Citiis, jalurnya juga jalur Citiis. Nah, oke lah, lanjut. Nah, setelah kita melewati sungai, kita lanjut ke trek ya. Sekarang treknya lumayan agak rimbun ya. Selain semak belukar ada pohon-pohon yang kecil-kecil belum besar, tapi di sini treknya tanah ya, bisa dilihat. Nah, itu treknya tanah, jadi bukan pasir atau bebatuan seperti yang tadi. Nah, lanjut setelah kita ke trek tanah, kita lanjut lagi menemukan trek yang bebatuan dan pasir. Nah, di sini jalan mulai agak menanjak. Nah, setelah terus maju, nah di sini adalah trek yang lumayan menantang. Oke, jadi
perjalanan dari tadi ya pos 2 tidak terekspos, saya lupa. Nah, jadi dari pos 2 ke pos 3 itu perjalanan yang sangat menantang karena treknya itu terjal dan kita harus melewati bebatuan-bebatuan yang sangat besar. Pokoknya harus ekstra hati-hati. Nah, di sini ada yang membawa anak ya, tapi dia aman lah karena dia dibimbing oleh orang tuanya atau kakaknya, nggak tahu lah. Nah, jalannya juga sangat kecil. Nah, jadi karena jalan kecil serta berbatu dan terjal, kita harus ekstra hati-hati. Kadangkala kita harus saling menunggu satu dan yang lainnya. Ketika ada yang mau turun dan kita naik, kita harus diam dulu, tunggu yang turun. Segitu juga sebaliknya. Nah, kalau kita mau turun terus ada yang naik, kita bisa berhenti dulu atau orang lain yang berhenti dulu. Pokoknya kita harus saling lah. Soalnya jalannya ini sangat berbahaya, jadi kita harus saling mengerti satu sama lainnya, mengerti antara pendaki lah, jangan egois. Nah, tapi untungnya di trek ini banyak jalan yang bercabang dua, jadi antara yang turun dan yang naik itu berbeda, meskipun hanya beberapa dan kebanyakannya 70% lah satu jalur. Nah, bisa dilihat ya tuh. Di situ ada yang mau turun dan saya mau naik, tapi dia berhenti dulu untuk menunggu saya naik ke atas. Teman saya itu menggunakan bahasa Sunda. Untuk orang Sunda pasti ngerti lah, yang tidak ngerti nanti saya buat translate-nya. Nah, jadi perjalanan dari pos 2 ke pos 3 ini ya sangat menguras tenaga. Ini trek yang paling sulit selain nanti kita menuju puncak nanti. Trek ini wah, pokoknya menguras tenaga ekstra. Bisa dilihat ya, jalannya sangat terjal sekali. Teman-teman saya mulai kelelahan dan mulai beristirahat di depan. Saking lelahnya, teman saya bahkan ada yang tertidur. Jadi untuk teman-teman semua yang mau atau ada rencana mendaki ke Gunung Guntur, jadi kalian harus safety ya, menggunakan alat-alat yang mumpuni sesuai standar SNI. Nah, jadi supaya aman dan tidak cedera dan tidak terjadi hal-hal yang diinginkan karena kelalaian. Setelah beristirahat ya kurang lebih 1 menit lah atau lebih, karena kami di sini beristirahat tidak lama ya, hanya sebentar-sebentar. Soalnya kalau kita beristirahat lama akan menghambat kepada pendaki yang lain karena jalannya kecil. Mau itu yang mau mendaki atau yang mau turun, kita bisa menghambat. Jadi kita usahakan di sini istirahatnya sebentar-sebentar, hanya paling lama 1 menit, 30 detik atau 2 menit ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan perjalanan dan jalannya tetap masih menanjak, belum ada turunan, belum dapat bonus, tetap kita menanjak. Nah, bisa dilihat ya, lihat itu batu semua ya, batunya besar-besar. Jadi hati-hati ya, apalagi kalau kita mendaki ke Gunung Guntur dalam keadaan hujan, kita harus ekstra hati-hati. Kenapa? Karena batu terkena air hujan dan bercampur dengan pasir atau tanah, wah itu sangat licin sekali. Jadi harus ekstra hati-hati, ingat ya, nanti takutnya kalian terpeleset dan jatuh. Karena di sampingnya itu adalah jurang-jurang yang sangat dalam. Kalau kita terpeleset ke sana, wah pokoknya bisa berabe deh. Jadi harus ekstra hati-hati sekali lagi ya teman-teman semua. Kamu bisa dilihat kan, wah sangat terjal.
perjalanan kita sedang lelah, kita ada hiburan sedikit lah lumayan buat mengobati rasa capek. Ada podcast dangdut tadi sebentar. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Ya. Singkat cerita, kita menginap di pos 3 karena kita hanya boleh mendirikan tenda di pos 3, tidak boleh di puncak karena di puncak itu sangat berbahaya. Sesuai namanya itu Gunung Guntur, jadi di sini banyak guntur ya. Jadi kita hanya boleh menginap di pos 3. Oke, jadi perjalanan kita lanjutkan lagi di dini hari ya. Nah, jadi jam 3 subuh kita melakukan perjalanan untuk menuju puncak karena puncak masih jauh. Oh iya, saya tidak punya dokumentasinya ketika kita menginap di tenda. Dan jadi ini adalah sekitar jam 5 setelah perjalanan kurang lebih dari jam 3 itu berarti 2 jam kita belum sampai puncak. Puncak itu masih sekitar 2 atau 3 jam lagi, tapi kita sudah kesiangan, belum sampai puncak matahari sudah terbit. Jadi kita tidak bisa menikmati summit attack di atas puncak, tapi tidak apalah karena yang kami tuju itu bukan puncaknya, tapi kita nikmati aja perjalanannya. Puncak itu adalah bonus. Walaupun kami sudah kesiangan, tapi kami tetap melanjutkan perjalanan kami untuk menuju puncak Gunung Guntur. Jadi puncaknya ini adalah, jadi Gunung Guntur itu memiliki puncak yang banyak ya, karena menurut saya baca dari berbagai sumber. Ada puncak 1, puncak 2, kalau nggak salah 1 puncak 3. Nah, jadi saya ini akan menuju ke puncak 2. Kalau ke puncak 1 sebentar lagi sampai ke puncak 1. Jadi puncak 2 itu puncak yang ada tugu yang tulisannya titik GPS Gunung Guntur, puncak Gunung Guntur. Kita akan menuju ke tugu itu. Oke, jadi ini adalah puncak pertamanya. Sebelah bawah itu adalah kawah Gunung Guntur yang masih aktif tapi sangat dalam dan tidak terlihat karena ditutupi oleh kabut. Nah, jadi ini adalah puncak pertamanya katanya. Tanpa buang waktu, kami melanjutkan perjalanan untuk menuju puncak 2. Jadi dari puncak 1 kita lurus saja menuju puncak 2. Sekarang ada di gunung, guys. Nah, di sini treknya sudah mulai, di bawahnya itu adalah kerikil sama pasir-pasir ya. Kerikilnya kerikil kecil, jadi sangat rentan sekali masuk ke sepatu, jadi harus menggunakan pelindung sepatu. Nah, di sini kita salah jalan ya. Nah, jalan ini adalah kita putar balik karena jalannya itu di samping sebelah kiri itu adalah jurang dan semak belukar. Semakin kita masuk, jalannya semakin mengecil dan jurangnya kanan dan kiri sangat menakutkan deh. Udah gitu jarak pandang yang sangat terbatas ya, paling 2 atau 3 meter karena kabutnya sangat tebal sekali. Padahal ini kita sudah jam 8 lah kurang lebih kalau nggak salah ya, jam 8. Kabut abadi. Kita yang abadi. Jadi setelah kita salah jalan ya, kita putuskan untuk kembali agar tidak terjadi apa-apa ya, kita cari aman aja. Jadi kita putar balik lagi, tidak memaksakan kehendak karena sangat berbahaya. Samping kiri kawah dan samping kanan jurang. Udah gitu penglihatan kita sangat terbatas. Kita lanjutkan untuk mencari jalan ke puncak 2. Nah, puncak 2 adalah tujuan kita. Konon katanya ada puncak 3, tapi puncak 3 itu
tidak diperbolehkan karena puncak 3 itu adalah bukan jalur pendakian. Jadi kita mengikuti sesuai prosedur aja, kita hanya sampai puncak 2 yang ada tubuhnya itu. Bisa dilihat ya, jalannya itu sangat ekstrim dan kabutnya juga sangat tebal, jadi sangat berbahaya. Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan, tapi kita berdoa aja semoga kita selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada dan kapanpun, amin. Di sini kita mulai kebingungan untuk mencari jalan karena jarak pandang yang sangat terbatas, jadi kita sulit untuk melihat kemana kita akan menuju puncak karena puncaknya juga tidak terlihat, jadi kita kebingungan mencari jalan. Para peserta sudah mulai oleng. Nah, lanjut bener lah. Kabutnya tebal banget. Mantap. Selain kabut yang sangat tebal, kita terjebak di padang ilalang. Nah, kayak lagu ya. Nah, betul sekali. Di Gunung Guntur ini ilalangnya sangat banyak, atau bisa disebutlah biar agak sedikit keren, sabana. Pikiran kami setelah kami melewati padang ilalang ini adalah kami sudah mendekati puncak, tapi ada kejutan yang sangat luar biasa. Bukannya puncak, tapi kita menghadapi trek yang begitu ekstrim dan luar biasa. Treknya itu tanah dan sangat terjal. Tanahnya itu seperti di atas karang. Jadi mungkin ini bekas letusan dulu ya, batu-batu bekas letusan dulu. Jadi si tekstur tanahnya itu bercampur dengan batu seperti di atas karang gitu, jadi sangat licin. Apalagi kalau musim hujan. Kabut tebal. Betul sekali. Jadi di sini itu si tanahnya itu kalau kita pegang itu hangat ya, hangat. Karena mungkin di bawahnya itu kawah aktif, bahkan si tanahnya itu mengeluarkan kepulan asap. Jadi kita semua itu was-was dan deg-degan karena takut yang kita pijak itu keropos dan kita terperosok ke bawah kawah, amit tapi. Nah, jadi kita hati-hati di sini menginjakan kaki karena takut terperosok. Tapi kita berdoa aja dan alhamdulillah kita selamat semua. Jadi pendakian kali ini banyak rasanya gitu, seperti permainan nano. Ada dingin, ada panas, ada hangat dan lain sebagainya. Biasanya kalau di gunung-gunung yang lain kita hanya merasakan dingin aja karena cuacanya yang ekstrim dan angin gitu atau badai. Tapi di sini karena ada kawah panas, jadi kita merasakan ada hawa-hawa panas gitu. Bahkan kalau kita kedinginan, kita tinggal menggali pasirnya itu. Nah, setelah pasirnya itu berlubang, kita tinggal masuk ke dalam lubang itu dan kita akan merasakan hawa hangat, bahkan mengeluarkan kepulan asap seperti mandi sauna. Ini adalah tanjakan terakhir kita mencapai puncak. Setelah kita melewati tanjakan ini, kita langsung ke puncak dan kita melihat langsung tugu tersebut. Nah,
Jadi ini adalah tugu yang dibahas tadi ya, yang ada di puncak 2. Nah, ini foto kami bersama di atas puncak sebagai kenang-kenangan. Kami di puncak tidak lama, hanya sebentar, soalnya waktu itu sudah siang sekali, sekitar jam 10-an atau jam 9 kurang lebih. Maka kami di puncak hanya paling 15 menitan, lalu kami turun lagi. Nah, jalur naik dan turun ke puncak itu berbeda ya. Tadi kita melewati yang tanah di atas kawah itu ya, yang mengeluarkan kepulan asap, tapi turunnya kami berbeda. Nah, turunnya itu kami melewati kubangan pasir. Jadi jalannya itu seperti sungai tapi isinya pasir semua. Nah, konon katanya ini yang membuat gunung ini dinamakan sebagai miniatur Semeru, karena tekstur tanahnya itu berupa pasir dan kerikil kecil. Tapi untungnya kami tadi ketika melakukan pendakian naik ke puncak, kami tidak melalui jalur ini. Kami tadi melalui jalur yang lain, jadi kami tidak merasakan sensasi seperti naik ke puncak Semeru. Jadi 2 langkah naik, 1 langkah turun. Kalau kita naik lewat sini ya pasti, soalnya pasir kan tidak diam. Jadi kalau kita menginjakkan kaki 1-2 langkah atau 3 langkah pasti merasa jatuh ke bawah. Jadi susah untuk sampai. Tapi alhamdulillah tadi kami tidak lewat sini, hanya sekarang saja kami pulangnya melewati jalur ini. Oke, nah jadi jalur ini begitu ekstrim sekali. Meskipun kita hanya turun tidak naik, tapi sangat sulit karena tekstur tanahnya yang batu bercampur dengan kerikil membuat langkah kita sulit ya. Bahkan di jalur ini ketika kita turun sering kita melihat sepatu yang lepas antara atas sama bawahnya itu terpisah gitu. Jadi soalnya itu lepas, nggak tahu bagaimana, tapi emang mungkin karena jalannya yang ekstrim, banyak sekali sepatu-sepatu yang lepas, yang berpisah, kayak dimutilasi gitu deh. Bisa dilihat ya jalannya begitu ekstrim kan. Nah, jadi kita harus ekstra hati-hati di sini ya. Meskipun kita hanya turun, bisa saja kita kayak anak SD main prosotan ya, tapi mungkin sampai ke bawah ya mungkin banyak batu dan lain-lainnya yang masuk ke celana kita. Tuh bisa dilihat ya, jadi teksturnya benar-benar pasir dan tanah. Nah, saya juga sepatu kemasukan kerikil-kerikil kecil sangat banyak, jadi harus dibuka dulu. Pokoknya di sini jalur ini ekstra hati-hati dan ekstra segalanya. Bahkan sepatu juga sering kali saya buka dan pasang lagi terus aja, karena sebentar aja sudah kemasukan kerikil. Ya, perjalanan mungkin sampai di sini ya. Kita turun dengan selamat dan sampai ke rumah masing-masing dengan selamat, tanpa ada yang berkurang satupun dan tanpa ada cedera sedikit pun. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat atau menonton perjalanan kami. Untuk yang suka silakan klik tombol subscribe-nya, like, komen, dan share ya. Tunggu perjalanan kami selanjutnya di gunung-gunung yang ada di Indonesia ini. Dadah.